Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Dari kitab Kejadian sebagai bacaan pertama hari ini, kita boleh merenungkan bersama bahwa ternyata iri hati itu seringkali membuat orang terjebak di dalam kejahatan. Orang bisa saja tumbuh dalam kebencian. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah sekalipun bisa menjadi korban dari orang yang penuh dengan iri hati dan dengki ini. Nada yang sama ini kita temukan dan refleksikan bersama di dalam Injil Matius sebagai bacaan Injil hari ini. Ketika orang tidak menyadari bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, maka tindak kejahatan untuk menjatuhkan sesama itu menjadi pilihan. Dan kadang-kadang itu dilakukan dengan sadar, tahu, dan mau. Ini satu kekeliruan yang harus dihindari. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kebencian dan iri hati melihat orang lain berhasil, orang lain memiliki kemampuan, itu ada pada diri kita masing-masing dengan skala yang berbeda-beda. Yusuf di dalam bacaan pertama tadi tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Mereka bersepakat untuk membunuh dia. Padahal hal ini dilakukan oleh saudara kandung sendiri. Mari kita bayangkan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Ternyata iri hati dan kebencian itu sungguh merasuk sampai pada akhirnya saudara sendiri ingin dikorbankan. Ini satu tindakan kejahatan yang luar biasa. Iri hati dan kebencian itu seperti virus yang bisa menghancurkan orang lain. Dan juga Bapak Ibu, orang yang hidup di dalam iri hati dan kebencian itu, hatinya tidak akan nyaman. Mungkin hari ini dia melakukan hal itu pada orang lain. Dia mungkin merasa puas. Tetapi ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dia atau orang itu atau kelompok itu yang melakukan tindakan jahat ini suatu saat akan diperhitungkan kembali oleh Tuhan kepada dia. Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita mau belajar hari ini dari bacaan-bacaan kudus supaya kita menjadi orang-orang baik, orang-orang yang siap menerima siapa saja itu sebagai saudara kita, bukan sebagai saingan kita. Kadang-kadang orang bersaing dengan cara-cara yang tidak sehat, bahkan tidak manusiawi, menghancurkan orang lain dengan cara, dengan intrik yang luar biasa jahat. Bapak, Ibu, ini tindakan yang tidak manusiawi, bahkan satu tindakan
yang sama sekali menjauhkan dirinya dari Tuhan. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selama masa Prapaskah ini kita ingin bertobat. Kita mau melihat siapa yang ada di sekitar kita itu sebagai saudara, sebagai saudari, bukan sebagai saingan. Kalau orang lain memiliki kemampuan, mari kita syukuri. Kalau orang lain memiliki kemampuan pada bidang tertentu, mari kita dukung Bapak Ibu. Jujur kadang-kadang kita kurang melihat diri sendiri. Kita melihat jauh di sana apa yang ada pada orang lain, dan kita sungguh iri hati. Iri hati yang tidak diolah itu menjadi kebencian. Bahkan kebencian tanpa alasan yang jelas. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk lebih manusiawi. Melihat diri kita, dan kita siap untuk mengapresiasi orang lain, menerima kelebihan orang lain, mengakui kemampuan orang lain, karena kita juga punya kemampuan. Dan yang selanjutnya, kita tidak perlu banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Tuhan juga sudah memberi kepada kita kemampuan yang bisa kita gunakan untuk perkembangan pribadi kita dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Hati-hati Bapak Ibu dengan virus iri hati dan kebencian yang tanpa alasan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.